Yesus, Bapa yang telah kami kenal dalam Yesus Kristus, kembali kami menghampiri hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih dan bersyukur atas sukacita persekutuan yang boleh kami laksanakan pada hari ini di rumah orang tua terkasih kami ini. Terima kasih atas kemurahan hati tuan rumah Tuhan. Terima kasih atas kesempatan bagi kami semua untuk meringankan langkah kaki kami untuk menuju tempat ini. Bapa, di dalam ibadah ini kami rindu akan mendengar sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Bukan pintu hati kami yang akan seluruh suara-suara kecuali suara Tuhan saja. Berfirman pada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman itu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Walaupun sudah agak terlambat ya, tapi sebagai pengumuman tahun inilah kita tahun baru secara resmi. Pengumuman Parna, bersama para penasehat, penatua diaken di sini kami minta maaf karena terus terang saya dipaksa memberikan firman Tuhan pada ini oleh sekretaris. Jadi ya sudah lama sekali dia tanyakan, saya bilang saya bukan penatua, tapi kami sekali-sekali bolehlah katanya, karena agak ya tiga kali diminta ya sudah berapa kali juga saya menolak sebetulnya ya. Jadi saya merasakan bagaimana beratnya jadi pengurus itu, siap saya bilang karena jadi pengurus itu berat. Jadi baik Bapak Ibu, saya coba untuk bercerita sedikit lah, sedikit. Tapi kalau nanti ada yang susah, tolong tuliskan. Jadi kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang 5 dengan yang 7. Bagi yang membaca silahkan, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi sedemikian jauh pembacaan firman kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 ini mengingatkan kepada kita bahwa iman itu saja tidak cukup. Walaupun di satu sisi dengan iman sebiji sesawi saja kamu bisa memindahkan gunung, tetapi ternyata iman itu saja tidak cukup, harus ada ditambahkan di atasnya. Setidak-tidaknya Rasul Petrus mengatakan ada 7 elemen yang harus ditambahkan di atasnya, di atas iman. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sana, saya rasa kita semua pernah makan es krim ya, pernah ya. Ada namanya topping. Tahu topping? Topping itu apa? Biasanya kalau toppingnya es krim itu apa? Coklat, susu, karamel, apalagi permen, kacang-kacangan, ya, ada sereal ya, ada saus tomato ya, macam-macam ya, ada kacang-kacangan. Di atasnya lagi sekarang ada biasa dikasih Oreo ya, ada topping ditambahkan lagi di atasnya. Bahkan topping-topping ini bisa membuat viral makanan itu menjadi terkenal dan laku, bukan sembarang es krim. Jadi topping itu ada topping kekinian sehingga banyak pengunjung karena ada hiasan tadi.
ada hiasan di atas makanan sebagai pelengkap, bisa menambah cantik, bisa menambah rasa. Itu namanya topping. Kalau isinya di dalam itu namanya filling. Jadi filling itulah iman tadi, tapi ada topping di atasnya. Nah, begitu juga Rasul Paulus mengatakan bahwa iman itu ditambahkan. Ada 7 elemen tadi dia tambahkan, identik dengan es krim tadi. Makanan kedua pernah kita lihat, bisa tahu ya, bisa ya, di Pontianak ada pakai juga pernah makan. Itu bisa toppingnya itu jauh menambah harga makan. Saya juga kadang tidak tahu apa itu. Ada keju mozzarella, ya kan? Ada pepperoni, ada paprika, saus, bawang, jamur. Nah, ada ayam suwir campur Swiss barbecue. Pokoknya topping itu keren-keren lah. Nah, jadi dan itu menjadi pembeda, ya, pembeda dengan yang lain-lainnya. Jadi topping ini adalah hal yang perlu juga diperhatikan dalam iman, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu, tidak-tidaknya 7 elemen tadi, yaitu pertama di atas iman itu ada kebajikan. Jadi kebajikan ini adalah perbuatan baik, dia meninggalkan yang jahat. Jadi begitu kita menyatakan beriman kepada Yesus Kristus, yang pertama kita lakukan tinggalkan yang jahat. Itu dulu. Kemudian setelah tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Cukup di situ tidak, ditambahkan lagi pengetahuan. Ya. Disitulah kita belajar Alkitab, belajar bernyanyi, belajar diskusi, persekutuan doa, ditambahkan pengetahuan. Ada khotbah-khotbah, renungan, tambahkan pengetahuan. Bisa pengetahuan kita bertambah, maka akan muncul penguasaan diri. Tadinya kita gampang emosi, membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pengetahuan kita sudah luas, wawasan kita sudah luas, marahnya pun tidak meledak-meledak lagi. Ada penguasaan. Setelah penguasaan diri, maka di atasnya itulah ada ketekunan ini sudah tidak lurus. Ada satu visi yang harus, yaitu surga. Pada saat bersamaan, waktu demi waktu, maka di atas ketekunan itu ditambahkan kesalehan. Kalau kesalehan itu sudah merupakan gaya hidup, lifestyle. Kalau tadinya baru pindah, maka ini lifestyle. Kesalehan itu adalah gaya hidup. Dari segala tindakan iman, bisa dikoreksi orang salah, sudah menjadi gaya hidupnya. Kemudian tidak cukup dari fisik penampilan terlihat orang salah, tetapi juga yang tentang dikatakan bahwa kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara ini bisa bapak kita, anak kita, istri, marga, termasuk penyuan, kawasan gereja, saudara-saudara. Kemudian yang paling atas toppingnya tadi dikatakan Rasul Paulus bahwa kasih kepada semua. Tidak memandang lagi apakah dia marga Parna, apakah dia gereja AKBP, apakah dia satu kampung dari Samosir, dari Tanah Karo, dari Brastagi. Kasih kepada itulah topping. Jadi dengan begitu dikatakan iman itu adalah, maka kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan menambahkan kepada imanmu yang 7 elemen, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan terakhir kasih akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman. Iman ini adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Iman ini juga merupakan satu tindakan iman itu yang
iman saja. Nah, atau iman bonsai. Iman bonsai itu tidak sejalan dengan pertambahan waktu. Kebetulan ini modal tahun. Makanya harapan kita semua bahwa setiap pergantian tahun tidak hanya umur kita bertambah, tidak hanya mungkin cucu kita bertambah, tidak hanya bertambah menantu di tengah-tengah keluarga, tidak hanya bertambah aset, tetapi juga iman kita bertambah. Ada topping, ada tambahan-tambahan elemen di atas iman kita. Saya mengingatkan saya, Bapak Ibu, jangan lewat 10 menit Pak ya, 8 menit lagi ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu. Jadi contoh nyata bacaan kita ini adalah Rasul Petrus Bapak Ibu. Rasul Petrus ini, Simon Petrus, merupakan salah satu teladan iman. Petrus berasal dari seorang nelayan di Danau Galilea. Dipanggil oleh Yesus alih profesi, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, sebenarnya alih profesi. Kemudian di saat sepanjang perjalanan imannya penuh dinamika. Yang pertama, kejadian yang kita ingat pada saat itu penangkapan Yesus Kristus, dia sempat memotong telinga hamba imam besar. Saking emosinya dia karena Yesus ditangkap. Begitu besarnya, tapi dia bisa memadamkan emosi. Kemudian saat berjaga-jaga, dia sempat menangkap Yesus sebelum ayah masih ya wawasannya luas. Kemudian saat Yesus menjelang Paskah, saat membasuh Petrus inilah yang menolak. Saya tidak Tuhan, tidak layak saya dibasuh. Begitu Yesus menjelaskan apa makna pembasuhan kaki, apa katanya? Jangan kakiku saja, tanganku juga, kepalaku juga. Nah, itu Rasul Petrus. Kemudian saat menjelang kematian, ini yang bahwa katanya dibagikan pada saat itu ada Nero bahwa dia harus disalib, bahwa saya tidak layak disalib. Yesus jadi itu satu contoh iman sangat luar biasa, dan akhirnya memang Simon Petrus menjadi salah satu rasul yang sangat produktif. Kalau di agama Katolik dikatakan di Vatikan itu adalah Petrus ini merupakan Petrus itu sendiri sesungguhnya artinya adalah batu karang. Yang memang setiap gereja dasarnya adalah batu karang Petrus. Makanya Yesus memberi nama Petrus sebagai batu karang dasar daripada ini. Maka adik sebagai penutup Bapak Ibu, dengan karena yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama memilih dan memelihara iman kita supaya tetap hidup. Karena kalau Yakobus mengatakan bahwa tubuh tanpa roh adalah mati, iman tanpa perbuatan juga adalah. Jadi kita pada saat kita beriman memang kita harus kita tunjukkan itu dalam tindakan. Kemudian Mazmur mengatakan setiap orang yang memelihara iman maka ia seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang apa saja diperbuatnya berhasil. Dan sungai itu sendiri Bapak Ibu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah air yang hidup. Maka mari kita hidup memelihara iman kita dekat dengan Yesus, maka kita akan menjadi pohon, kita akan menjadi manusia seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin.
Demikian renungan kita pada hari ini ya. Mulyate Horas Madi kita.